Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk segala kasih-Mu. Kami rasakan sukacita Tuhan. Sekarang kami bersatu hati, kami berkumpul untuk menyembah meninggikan nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Segala pujian kami bersyukur, kami berterima kasih. Segala pujian kami, segala syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
dan syukur hanya bagimu Yesus. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Ku balas kasih-Mu, segala hormat kami, hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Pujian dan syukur hanya bagimu, Jesus, biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Yang siap untuk lebih dahsyat lagi memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Boleh bilang ke sebelah kanan kiri teman-teman, katakan aku senang banget loh lihat kamu hari ini. Thank you ya. Come on, let's go. Lagu ini nyanyikan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bergandengan tangan semuanya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ditunjuk sebelah kanan kirinya, katakan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi, come on. Kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita.
Boleh bilang ke sebelah kanan kiri, thank you ya saudaraku. Thank you ya saudaraku. Hey! Come on, clap your hands.
kanan kirimu, engkau lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you Jesus. Di setiap langkahku tak
surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi Kami berkumpul di sini Tuhan. Bukan merupakan suatu kebetulan Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan ini panggilan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi di tempat ini. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, boleh lihat kanan kiri dulu, katakan shalom. Shalom. Wah teman-teman, enakan manggil teman-teman ya kalau di ibadah kedua ya. Oke teman-teman, perkenalkan. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Johannes Gabriel. Biasanya dipanggil Gabriel teman-teman. Hari ini saya akan membawakan temanya Influencer of God. Bisa sama-sama katakan Influencer of God. 1, 2, 3. Yes, boleh next. Mungkin dari beberapa kalian sudah pernah mengenal saya, sudah tahu pekerjaan saya apa. Boleh di next? Oke teman-teman, pekerjaan saya adalah seorang sosial media spesialis.
Sebelumnya saya sudah pernah cerita tentang jenjang karir saya yang pernah jadi content creator, influencer, terus juga pernah jadi sosial media spesialis, sosial media strategik dan sosial media manager. Tuhan pakai saya untuk lebih berkembang lagi. Dan pada hari ini teman-teman, sesuai tema yang tadi saya sebutkan adalah influencer of God teman-teman. Tapi influencer itu apa sih teman-teman? Boleh di next? Influencer dari Mbah Google artinya adalah pemberi pengaruh. Sama-sama katakan pemberi pengaruh. Pemberi pengaruh teman-teman. Artinya kata kuncinya adalah kemampuan plus pengaruh. Atau dengan kata lain adalah orang yang memiliki kemampuan atau otoritas atas sesuatu untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kemampuan kalau positif itu enak teman-teman. Tapi kalau negatif itu yang bahaya. Kalau kita bergaul nih, ini yang positif ya teman-teman. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang on time, kita akan jadi on time. Kalau kita bergaul sama teman-teman yang rajin, kita akan menjadi. Tapi kalau kita bergaul dengan yang negatif, iblis akan kasih kita pengaruh ke situ. Ada 3 M. Boleh di next? M yang pertama. Sebelumnya? Next. M yang pertama, mencuri. M yang kedua, membunuh. M yang ketiga, membinasakan. Yang pertama apa teman-teman? Yang kedua? Yang ketiga, yes, iblis punya 3M tersebut. So, kalau tadi saya bilang, influencer itu apa? Orang yang memberi pengaruh untuk orang lain. Berarti iblis ini pemberi pengaruh juga dong. Benar atau enggak? Siapa yang setuju di sini iblis itu influencer juga? Setuju ya? Iblis itu juga influencer teman-teman. Boleh di next? Iblis memberi pengaruh di dalam kehidupan kita supaya kita gak sejalan dengan jalannya Tuhan. Kalau seperti ini artinya kita ngikutnya siapa nih? Influencernya siapa? Ya sudah pasti jelas Tuhan teman-teman. Tapi ini bukan cuman sekedar kiasan aja. Kita punya buktinya teman-teman. Boleh di next? Ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, di sini dikatakan kalau kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Coba katakan kanan kiri, waspadalah. Oke, terus apakah kita perlu takut teman-teman? Perlu nggak ya kita takut? Apakah iblis sekuat itu untuk mempengaruhi kita? Next, dan apakah Tuhan akan tinggal diam saja ketika iblis influence hidup kita? Tak kasih buktinya ya. Oke, boleh di next? Kalau Tuhan sudah jadikan kita influencer of God, ini buktinya teman-teman. Ada di 1 Petrus 5 ayat 9 dan 10. Kita baca dari 9, 1, 2, 3. Lawanlah dia, berdirilah teguh dalam iman, karena kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di dunia ini juga mengalami penderitaan yang sama. Dan Elohim, sumber segala anugerah, yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaannya, yang kekal di dalam Kristus Yesus, kiranya memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengkukuhkan kamu setelah sesaat kamu menderita. Amin. Amin. Jangan lupa kalau kalian itu dipanggil sama Tuhan. Kalau tadi iblis punya berapa M? 3M teman-teman. Tapi Tuhan kasih kita ber-MM. Ada apa aja? Memulihkan, meneguhkan. Yes, kalau influencer dunia dikasih kemampuan, kalau kalian yang ada di sini dikasih 4M ini teman-teman. Amin. Amin. Saya mau kasih
gambaran lagi teman-teman. Ada seorang nabi yang menjadi influencernya Tuhan. Wah, udah ditayangin duluan. Namanya siapa teman-teman? Masih berpikir ya. Nabi Nuh teman-teman. Kenapa dia bisa jadi influencer Tuhan? Kalau teman-teman tahu, ceritanya Nabi Nuh ini membangun sebuah apa? Sebuah bahtera teman-teman. Tapi dalam membangun sebuah bahtera itu, dia ditertawakan banyak orang. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi 1 kota tertawakan dia. Dan bahkan sampai ada yang ngatain dia gila. Kalau zaman sekarang teman-teman, bahasanya bullying ya. Kalau kita dibully sama 1 atau 2 orang, biasanya kita langsung, wah mental gue down nih. Wah mental breakdown nih. Kayak gitu teman-teman. Tapi dia, Nabi Nuh, tetap berpegang teguh. Karena dia influencer Tuhan. Terus dia tetap dia gak pantang menyerah teman-teman. Dia tetap membangun bahtera tersebut. Boleh di next. Bahtera di sini teman-teman bukan merupakan satu benda besar, menggambarkan benda yang besar itu bukan teman-teman. Tapi bahtera ini digambarkan adalah apa teman-teman? Mimpi teman-teman. Bercerita tentang mimpi. Sama seperti kita. Waktu kita SD, mimpi kita untuk naik ke SMP. Dari SMP naik ke SMA. SMA naik ke kuliah, naik ke kerja, naik ke menikah dan seterusnya teman-teman. Dan ada yang membuat kita down teman-teman. Setiap perjalanan tersebut, setiap proses tersebut pasti ada tekanan. Pasti ada cobaan di proses-proses tersebut. Sama dalam kehidupan kalian semua. Kalau saat ini kalian sedang membangun bahtera, kerjakan bahtera tersebut. Karena Tuhan yang akan pimpin jalan teman-teman. Amin. Ngomong-ngomong soal mimpi teman-teman. Saya punya mimpi teman-teman. 3,5 tahun yang lalu, saya bermimpi untuk kuliah teman-teman. Tapi saya bimbang, mau kuliah atau bekerja ya. 3,5 tahun yang lalu teman-teman. Di saat itu, saya berdoa dan Tuhan kasih jalan untuk saya kuliah. Kedengarannya mulus teman-teman. Tapi enggak. Di semester 5, papa saya bilang ke saya, "Kok kamu udah gak bisa kuliah lagi, papa udah gak sanggup bayar." Bukan teman saya yang ngomong, tapi papa saya. Betapa malunya saya kalau saya putus di semester ke-5. Udah gak perlu divalidasi lagi karena dari papa saya langsung yang berbicara seperti itu. Tapi bersyukur teman-teman, saya diberikan Tuhan komunitas. Sama-sama katakan komunitas. Yes, di komunitas itu ada Kogersom, ada Ocha, ada Grace. Yang membuat saya, mendorong saya supaya mimpi saya terus dikejar. Dan sampai saat ini saya sekarang semester 8 teman-teman. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita? Yes, bukan hanya itu teman-teman. Selain saya kuliah, saya sekarang ini juga bekerja. Selain saya bekerja, saya bisa hidup mandiri, saya sudah tidak tinggal dengan orang tua lagi. Sekeren itu Tuhan kita teman-teman. Selain itu, kalau dulu saya yang tanya mama papa saya harus gimana ya ma? Saya harus gimana ya pak? Kalau sekarang Tuhan berkati saya untuk menjadi solusi dan berkat bagi keluarga saya. So, kalau hari ini teman-teman ngerasa takut untuk ngejar mimpi teman-teman. Kalau teman-teman takut untuk jalan sendiri, tenang aja teman-teman. Tuhan yang bakalan pimpin jalan teman-teman. Amin. Yes, amin. Dan saya udah bercerita seperti ini
Tapi kenapa sih kita harus menjadi influencer Tuhan? Boleh di next? Kenapa sih kita harus menjadi influencer of God? Yang pertama, itu menjadi saluran berkat untuk sesama. Menjadi saluran berkat untuk siapa? Yes, untuk sesama. Kita baca di Kejadian. Kelihatan gak teman-teman? Kejadian 26 ayat 4. Dan aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu segala bangsa di bumi ini akan diberkati. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi influencer of God? Karena kita harus menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Keturunan di sini bukan merupakan pengertian dalam secara harfiah, teman-teman. Tapi keturunan di sini merupakan kesuksesan dan keberhasilan. Dan itu bukan hanya satu, tapi banyak, teman-teman. Keberhasilan ini bukan hanya sebuah kata-kata, tapi keberhasilan ini merupakan suatu berkat. Amin. Yes. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat. Katakan ke kanan kiri, kita akan menjadi berkat loh. Yes. Saya yakin dan percaya teman-teman semua yang ada di sini dilahirkan, diberkati, dan untuk menjadi berkat. Amin. Dimanapun saudara ditempatkan, dimana saudara sedang berada, ada banyak orang yang butuh saluran berkat saudara. Amin. Kalau tadi saya sudah bahas tentang kemampuan yang Tuhan berikan, pertanyaannya, kenapa sih Tuhan pengen mampukan kita? Ada yang tahu gak kenapa? Gak ada yang tahu kenapa? Oke, kalau gak ada yang tahu saya panggil Kau Gerson, silakan. Cik, kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, amin. Siapa siang hari ini yang diberkati Tuhan? Katakan amin. Katakan ke samping kiri kananmu, kamu influencernya Tuhan. Ya, kurang yakin sepertinya kiri kanan bisa disapa, sebut namanya, yakinkan dia Gabriel influencernya Tuhan. Kiri kananmu? Yes. Ya, saya mau minta tolong 1 atau 2 orang bisa. Loh, kok 1 atau 2 orang ya? Minta tolong dong, Bro Kenny. Minta tolong. Iya. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang influencer of God. Sama-sama kita katakan influencer of God. Ya, saya sedikit aja, 2-5 menit saya akan membagikan. Jadi kalau tadi katanya Gabriel adalah kenapa kok kita harus jadi influencernya Tuhan. Yang pertama, kita itu harus jadi ini saluran berkat. Yang percaya katakan amin. Ya, selama 1 bulan ke depan kita akan belajar tentang apa itu influencer, tapi dari kacamatanya Tuhan ya. Tadi minggu yang lalu kita sudah belajar satu tema, yaitu apa? Influencer is power. Full power, betul. Dan hari ini kita akan belajar tentang it's time to be shine. Kalau dunia bisa bilang kayak gini, knowledge is power. Banyak orang bilang seperti knowledge is power. Apalagi yang membuat kita powerful? Kepintaran, money, betul ya. Tapi kemarin minggu yang lalu kita belajar bahwa influence is power. Kita itu bisa jadi pengaruh. Bahkan saya bisa mau katakan seperti ini, kita itu lebih dari uang. Value kita itu lebih tinggi daripada uang. Sehingga kita yang harus jadi pengaruh untuk uang itu. Bukan uang itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Setuju katakan amin. Minggu lalu kita belajar pengaruh yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, ya kan? Untuk diri sendiri. Selain diri sendiri kita jadi pengaruh untuk komunitas. Dan hari ini kita diteguhkan lagi bahwa kita bukan pengaruh yang ecek-ecek, bukan pengaruhnya dunia, tapi kita hari ini belajar bahwa ternyata kita itu influencernya Tuhan. Kacamata dunia bilang kayak gini, seseorang untuk jadi sosial media spesialis, saya mau tanya,
Selin, kamu perlu belajar berapa lama untuk jadi sosial media? Bohong. Orang kuliah mulai 3,5 tahun, 3 bulan. Hah? Oh iya, 3 bulan. Gabriel perlu berapa lama? Setahun. Setahun untuk bisa jadi influencer. Oleh karena itu hari ini teman-teman diajarkan bahwa untuk jadi influencernya Tuhan, teman-teman itu dikasih kemampuan. Kemampuannya apa? Tadi 4M. Kita flashback sedikit dong. 4M-nya apa saja? Yang M pertama adalah Hah? Kok mencuri, membunuh, membinasakan? Ini multimedianya sesat. Ayo segera bertobat, ayo. 4M. Yang M-nya yang dikasih Tuhan. Ya, ayo. Jangan terpengaruh oleh iblis multimedia. Ya, ada 4M. Belum, bentar. Kita baca ayat 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Ini dong, mantul. Sekali lagi ya. Kita ulang ya. 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Ya. Bahkan saya mau bilang seperti ini, iblis seolah-olah menakut-nakuti kita. Flashback dong di ayat sebelumnya. Waktu Gersom review sama Gabriel, saya dengerin Gabriel itu terberkati banget dengan ini. Sungguhan, saya kayak sampai aku terharu gitu ya. Jadi iblis itu seolah-olah mengecoh kita dengan kayak gini. Ini firman Tuhan loh ya, Bible sendiri yang mencatat. Hei, suruh sadar, bahkan suruh berjaga-jaga karena lawanmu iblis. Seolah-olah firman Tuhan itu kayak suruh sadar, suruh bangun. Seharusnya kita takut ya, bener nggak? Karena di sini dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis berjalan. Bayangin, berjalan sampai berjalan sambil mengaum. Itu gambarannya kayak gini. Kalian berjalan dan di sebelahmu ada orang. Sel, kamu nggak bisa jadi sosial media spesialis. Kamu mimpimu jadi terkenal. Alah, nggak mungkin. Itu berjalan sambil mengaum. Halah, kuliah, omong kosong itu. Orang lulusan SMK mana bisa mau kuliah? Itu berjalan sambil mengaum. Bayangin ya, bukan ngomong tapi mengaum. Arti kata mengaum itu kenceng. Ya, gimana? Contohnya mengaum? Tapi ternyata karena kita di bawah kasih karunia Tuhan, kita berjalan bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi Yesus yang memampukan kita untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita. Perjanjiannya apa? Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 10. Asik, makasih banyak ya Ken ya. Nah di sini dikatakan gini, lawanlah dia. Keren banget gak? Emang takut kita? No, enggak. Lawanlah dia, berdirilah teguh dengan iman. Saya mau katakan ke teman-teman semua, di seperempat tahun ini, kita di pertengahan tahun ya. Kalau mungkin hari ini teman-teman ngerasa capek, gak bisa kayaknya. So hari ini saya mau bilang, kuatkan lagi, bahunya diangkat ke atas, tegakkan kepala kalian. Gak perlu susah-susah lagi. Yesus ada di setiap peperanganmu teman-teman. Kalau hari-hari ini teman-teman ngerasa letih lesu, it's okay. Saya pernah bagikan, it's okay not to be okay. Tapi lupa, pulang semua sana. Dan ayat 10-nya kita baca. Kita baca 1, 2, 3. Setuju katakan amin? Di sini dikatakan ada 2 kata kunci, kekal. Kalau proses itu cuma sementara, kasih karunia Tuhan itu yang kekal. Katakan sama-sama kekal. Kekal, yes ya. Memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu. Di sini ada 1 kata kunci mengukuhkan. Ngerti nggak ya kata-kata mengukuhkan? Mengukuhkan itu sama artinya seperti ini. Teman-teman ditanam di kedalaman yang sangat-sangat dalam.
bisa digoyangkan? Enggak. Itu arti kata mengukuhkan. Sehingga iblis atau siapapun yang ingin merusak tujuannya teman-teman dari Tuhan, itu enggak akan bisa. Percaya, katakan amin. Setuju, katakan amin? Amin. Dan hari ini, kalau tadi yang pertama kita belajar bahwa kenapa kok kita harus jadi influencernya Tuhan, karena kita saluran berkat. Dan yang kedua adalah, ke slide saya. Yes, kenapa harus jadi influencernya Tuhan? Karena ada perjanjian Tuhan. Ayo semua katakan amin. Dan kita harus sadar. Ayo semua bilang, sadar bro sis. Ya, jadi kalau di pertengahan jalan ini teman-teman sedikit terkecohkan sama apa kata dunia, teman-teman harus sadar. Sanya adalah saluran berkat. Loh, kok diikutin? Sanya adalah saluran berkat dan darnya adalah ada perjanjian Tuhan. Yang setuju katakan amin. Perjanjiannya apa? Kita baca ayatnya yuk. Di Kejadian 26 ayat yang keempat. Kayaknya 2.500, yang datang 5.000. Ayo. Belum. Keburu-buru. Kita baca ayatnya di Kejadian 26 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sesungguhnya. Setuju katakan amin. Ini sekarang itu kalau di bahasa Inggrisnya kan ada 3 verb. Sekarangnya itu verb keberapa? Kok 1? Nanti belajar lagi ya. Di part yang kedua. Arti kata sekarang itu present terus dia. Present terus di selalu sekarang. Pertanyaannya, sekarangnya waktu itu di zamannya siapa? Loh, kok Adam dan Hawa? No. Ini di zamannya Nuh. Jadi Bapak ngomong ke Nuh, gak akan ada lagi apa itu namanya? Air bah. Aku kasih perjanjian lewat apa? Pelangi. Ada pelangi di matamu. Dan di sini Bapak itu ngomong kayak gini, sesungguhnya sekarang aku menegakkan perjanjianku dengan kamu dan dengan semua keturunanmu. Pertanyaannya, keturunannya Nuh siapa? Sem Ham Yafet ya kan? Sem Ham Yafet sampai ke kita. Pertanyaan saya, kita keturunannya Nuh? Kok nggak yakin? Setuju katakan amin. Amin. Kalau teman-teman ingat, di awal banget ya, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa disuruh apa? Berkuasalah atas bumi. Setuju ya? Divalidasi lagi loh. Di zamannya Nuh, Tuhan juga bilang lagi, berkuasalah atas bumi, terus taklukkanlah. Keturunanmu suruh diperbanyak. Diulang lagi di zamannya siapa? Abraham. Berarti sudah 4 kali. Kalau teman-teman gak sadar-sadar, itu namanya kebangetan. Oke? Arti kata keturunan itu bukan secara harafiah keturunan kita mengandung terus kita punya anak. No. Keturunan itu bercerita tentang apa yang teman-teman lakukan, itu Tuhan buat berhasil. Apa yang teman-teman kerjakan, itu Tuhan buat berhasil. Artinya keturunan kan secara harafiah yang dari kita itu keluar, setuju ya? Yang dari kita keluar. Nah, apa yang kita kerjakan, yang dikeluarkan sama kita, itu Tuhan buat berhasil. Setuju katakan amin? Amin. Yes, kita next slide. Sesungguhnya Bapak ngomong seperti ini. Sesungguhnya sekarang Yesus menegakkan perjanjiannya Yesus dengan Gabriel dan dengan semua keturunannya Gabriel. Percaya katakan amin. Sesungguhnya sekarang Yesus menegakkan perjanjiannya dengan seluruh jemaat di AS Jakarta Ibadah Raya 2 dan dengan semua keturunannya. Percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Perjanjian, yang namanya perjanjian itu harus ditepati. Dan dia adalah pribadi
yang sangat-sangat menepati setiap perjanjiannya. Saya pernah ngobrol sama dia waktu di pertengahan awal, lulus 3 tahun mau berangkat kemana. Ingat ya, pilihannya ada 2 teman-teman. Dia mau ke Palu mana? Kupang, mau ke Kupang atau kuliah. Saya ngomong dengan Imani, kuliah aja. Tapi di sini ada deg-degan sih sebenarnya. Seharusnya kuliah aja, semangat Gap, semangat. Bisa, pasti Tuhan mampukan. Di sini juga takut sih sebenarnya. Tapi saya bilang, gak apa-apa, ayo. Kalau Tuhan yang nuntun, Tuhan akan bawa sampai selesai. Percaya teman-teman bahwa karunia Tuhan bukan hanya berjalan atas Gabriel, tapi berjalan atas kehidupannya teman-teman. Setuju katakan amin? Yes, dan pertanyaan besarnya, next slide, emang bisa ya jadi influencernya Tuhan? Siapa yang hari ini bisa lambaikan tangannya? Bisa ya, bisa. Kenapa kok bisa? Saya mau katakan, next slide-nya dong. Nah, di sini. Jadi, teman-teman, seperti yang kita tahu, Nuh waktu membangun Bahtera ini itu di umur berapa, teman-teman? Enggak 100. Di umur berapa? 600 tahun dia membuat Bahtera segede itu. Titanic itu dibangun lama banget dan dikerjakan oleh puluhan ribu orang. Tapi Bahtera ini dikerjakan hanya dengan 1 orang saja. Kalau bukan karena Tuhan, gak akan jadi Bahtera itu. Sudah umur 16 tahun, ya 600, fokus berarti ya. Sudah umur 600 tahun, saya yang 29 tahun ini aja itu suka lupa. Tapi di sini Tuhan bilang kayak gini, engkau harus membuat, kita baca ayatnya di Kejadian 6 ayat 15. Ya, kita baca ayatnya 1, 2, 3. Wow, saya minta tolong Cik Angel doang dong yang bacain. Cik Angel keren banget bacanya. Kejadian 6 ayat 15. Engkau harus membuat bahtera itu dengan panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Thank you. Makasih banyak Cik. Artinya ini perahu Bahtera ini besar atau besar banget? Besar banget teman-teman, besar, percayalah besar. Paling 3 kali lipatnya inilah, lebih 3 sampai 6 kalinya ini. Dan itu muat seluruh hewan berdua-dua. Bayangin, bisa dibayangin ya betapa besarnya dan kerennya Bahtera itu. Tapi orang ini 600 tahun usianya, pastikan gak se-energik Grace ya kan, gak seaktif-aktifnya Grace, ya enggak. Tapi dia bisa membangun Bahtera ini itu dengan seorang diri dibantu sama keluarganya. Saya mau katakan, apa yang menjadi bahteramu hari ini? Apa yang menjadi mimpimu hari-hari ini? Percaya bahwa Tuhan itu sanggup, bahkan terlalu sanggup untuk membuat bahteramu, teman-teman. Percaya, katakan amin. Tuhan akan membawa teman-teman untuk membuat bahteramu itu sampai selesai. Percaya, katakan amin. Kalau hari ini Tuhan sudah kasih satu visi ke teman-teman untuk menuju sebuah stage, saya bilang mau stage ya, setia aja. Setia saja, lakukan bagiannya teman-teman. Percaya bahwa Tuhan akan kasih yang terbaik buat teman-teman. Setuju, katakan amin. Pertanyaan saya, bahteranya selesai enggak?
Siapa yang di sini punya mimpi? Berat nggak? Mau ke mimpinya? Berat ya? Sama kayak Nuh, disuruh bangun bahtera umur 600 tahun. Kelengkapannya banyak. Banyak banget kelengkapannya. Menurut teman-teman, Nuh itu bisa capek nggak? Bisa nyerah nggak? Bisa ya, bisa nyerah. Tapi kenapa Nuh nggak capek? Karena Yesus yang nggak pernah capek untuk meneguhkan dia. Manusianya bisa capek nih, tapi Yesusnya nggak pernah capek untuk memampukanmu. Oke? Saya minta untuk teman-teman bisa bangkit berdiri semuanya. Tanpa pemain musik gak apa-apa. Pemain musik bisa juga berdiri juga. Teman-teman bisa berdua-dua. Ya. Berdua-dua. 3 boleh. Oke? Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah seperti ini. Sharing mimpimu. Aku pengen jadi ini nih, gitu ya. Terus gantian. Setelah gantian, teman-teman gantian mendoakan. Contoh hal pertama yang saya akan bilang adalah seperti ini. Kasih satu ayat yang tadi dong, sebelumnya yang meneguhkan, bukan yang menegakkan perjanjian. Ayo bantu saya. Ngomong ayatnya, terus bilang kayak gini, Tuhan mampukan kamu. Gantian sharing. Saya ke Angga, saya juga pengen S2 sih sebenarnya. Angga yang ngomong ke saya gantian, gitu ya. Oke, saya kasih 1-2 menit, minta tolong untuk lampunya diredupkan. Yes, yuk silakan. Nggak boleh ragu-ragu ya, harus powerful. Karena teman-teman itu miracle. Setelah sudah sharing, gantian doakan.
bergandengan tangan ya. Saya sangat-sangat terberkati. Lagunya bilang kayak gini, tiada yang dapat ya, tetap pakai yang lagu tadi aja. Baterainya aman nggak? Baterainya aman? Badainya kenceng nggak? Kenceng. Bahkan seluruh bumi itu mati gara-gara air bah itu. Tapi baterainya aman? Happy ending? Bateraimu akan happy ending. Percaya katakan amin? Percaya katakan amin? Hari ini teman-teman belajar. Anda itu influencernya Tuhan. Pulang dari tempat ini punya otoritas yang baru. Ketika teman-teman lemah, saya akan ajarkan ke teman-teman. Ketika Anda lemah, ngaca, berkaca, dan bilang, kamu kepala dan bukan ekor. Kamu akan melakukan perbuatan yang besar. Bersama Tuhan, kau akan cakap dan melakukan perkara yang gagah perkasa. Engkau bukan beruntung, tapi diberkati. Ketika teman-teman lemah, teman-teman tegakkan kepalamu, karena teman-teman hidup karena otoritasnya Tuhan. Percaya katakan amin? Lemah boleh enggak? Boleh. Tapi bangkit lagi dan bilang, sebab kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan kamu akan melakukan perkara yang kuat dan gagah perkasa. Setuju katakan amin? Yes, amin, amin, amin. Saya percaya, saya baru dapat ada beberapa hal yang teman-teman mungkin sembunyikan sama orang tua, teman-teman sembunyikan dengan sahabat terdekatmu. Tapi saya mau katakan, Yesus tahu kok apa yang teman-teman sembunyikan itu. Dan Yesus mau campur tangan. Dan Tuhan dan Yesus itu tahu apa yang buat teman-teman bangga. Dan Yesus juga tahu apa yang tidak membuatmu bangga. Saya ulang lagi ya. Yesus tahu apa yang membuat kamu bangga. Dan Yesus juga tahu apa yang membuatmu tidak bangga. So hari ini benerin mindsetnya sama Tuhan. Tuhan itu sayang, pengen S2, percaya, berjalan dengan iman, S2 terjadi. Keluarga kita mau S2, percaya katakan amin. Siapa lagi yang punya mimpi hari-hari ini? Ayo sebutin, kita sebut siapa yang punya kosan dia mimpinya apa? Buat gereja, berkat buat gereja ini, setuju katakan amin. Amin, yes. Saya akan menutup dengan lagu ini, kita sama-sama katakan. Syukur Tuhan buat ibadah sore hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan karena kami percaya kami ini milik kepunyaan-Mu. Tuhan yang paling tahu cerita kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan yang paling tahu gimana cara menyenangkan kehidupan kami. Kami pulang dengan otoritas yang baru. Kami pulang dengan kedahsyatan yang baru. Karena kami percaya bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara yang kuat dan gagah perkasa. Kami akan jadi seseorang yang hebat, kuat dan tahan uji.
karena kami percaya Yesus yang luar biasa hidup di dalam kehidupan kami dan otoritas-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau pulang Tuhan, biar otoritas yang daripada-Mu nyata buat kehidupan kami. Tuhan, satu kerinduannya Gersom. Kalau Gersom manusia aja pengen nyenengin mereka kok Tuhan. Kalau Gersom punya segalanya, Gersom akan kasih buat mereka. Gersom manusia yang terbatas, apalagi Engkau Tuhan yang perkasa, Tuhan akan melakukan kebesaran-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang sudah menerima berkat yang terbaik, yang sudah menerima mimpi-mimpi yang terbaik. Sama-sama kita katakan, silakan duduk. Wow, berapa banyak yang diberkati oleh ibadah pada siang ini? Lambaikan tanganmu. Luar biasa banget. Bilang ke sebelah kanan kiri, jangan mau diberkati sendiri, ajak temennya ke sini. Ajak temennya ke sini. Alright, teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita mau ajak teman-teman masuk ke next level nih. Nah, aku boleh undang teman-teman buat bangkit berdiri. Nah, teman-temannya coba lebih dempet lagi, jangan ada yang sampai sendiri. Coba ya teman yang di belakang boleh maju-maju. Oke, jadi ada nada yang ingin aku ajarkan kepada teman-teman. La, bisa coba ikut saya. La. Ya, kita paduan suara ya. Jadi nadanya akan seperti ini. La 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 la. 1, 2, 3, say. Bisa? Wah, mau dilanjutin. Oke, kita langsung fullnya ya. 1, 2, 3, go. La 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 la. Jemaat sendiri katakan, say. Sekarang sambil dirangkul temennya. La 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 la. Sing it out, come on. La 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 la. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 1, 2, 3, here we go. La 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 la. Yeah, yeah, la la la. See, a kind of explosion, it happened inside me the moment you came into my life. I felt your power, it lifted me higher. Now I'm on fire, ready to sing. 1, 2, 3, say. La 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 la.
ya. Jangan lupa bahwa kita di minggu kelima akan ada konser yang sangat memberkati. Bukan hanya sekedar praising, tapi teman-teman akan diberkati dengan luar biasa. Setuju katakan amin? Minggu kelima ajak gebetannya, ajak pacarnya. Yang gak boleh adalah ajak selingkuhannya ya. Gak boleh ngajak selingkuhannya, oke? Siapa yang diberkati sore hari ini? Kita sama-sama kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship dong. Thank you Laura, thank you Steven ya. Thank you juga pemain musik. Kita sangat-sangat diberkati ya siang hari ini. Yuk kita selesaikan ibadah ini dengan sukacita. Kita mau berdoa, mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah menggenapi firman-Mu bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan saat Engkau hadir, di situ nama-Mu dipermuliakan, ada kesehatan, ada kemuliaan. Tidak boleh ada satu sakit penyakit yang bersarang di tubuh kami. Tidak boleh ada satu sedikit pun kegagalan di dalam kehidupan kami, karena kami ini kepunyaannya Tuhan Yesus. Kami akan melangkah dengan gagah perkasa. Kami akan melihat hal-hal ajaib di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat keberhasilan, kemuliaan, kesuksesan ada atas kehidupan kami. Kami akan diberkati jadi kepala bukan ekor. Kami akan terus naik tidak pernah turun. Shalom atas pekerjaanmu, shalom atas keluargamu, shalom buat mama papamu, shalom atas setiap apa yang kau kerjakan. Pasti Tuhan Yesus buat berhasil. Sekarang angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyertai, membimbing, memimpin, memulihkan, meneguhkan, mengukuhkan kehidupan kami semua dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat terbaik dan terjadi di dalam kehidupanmu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, go! Happy Sunday. Yusuf Mashiach bless you.